Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ramadhani Putri dari Ilmu Komunikasi A2 akan mempresentasikan teori dialektika relasional. Leslie Baxter dan Barbara Montgomery adalah figur utama di dalam perkumpulan sarjana komunikasi. Baxter melihat tidak terdapat hukum yang dapat memprediksi ketertarikan interpersonal dan tidak terdapat koefisien dari percekcokan atau perselisihan yang dapat menjelaskan konflik antar manusia tersebut. Baxter dan Montgomery masing-masing menganalisa ketegangan yang melekat di dalam hubungan romantika dan mulai menganalisa kontradiksi atau pertentangan yang dihadapi oleh pasangan. Kedua sarjana itu mengatakan bahwa hubungan romantika ini juga terjadi di antara teman dekat dan antar anggota keluarga. Teori dialektika relasional menggambarkan hidup hubungan sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan. Orang-orang yang terlibat di dalam hubungan terus merasakan dorongan dan juga tarikan dari keinginan-keinginan yang bertolak belakang di dalam sebuah bagian hidup berhubungan. Pada dasarnya, visi perilaku manusia yakni ada tiga. Satu, pendekatan monologis, yaitu pendekatan yang membingkai kontradiksi sebagai hanya dan juga atau. Dua, pendekatan dualistis, yaitu pendekatan yang membingkai bagian sebagai dua bagian yang terpisah. Tiga, pendekatan dialektis, yaitu pendekatan yang membingkai kontradiksi sebagai baik atau maupun. Asumsi teori dialektika relasional. Teori dialektika relasional didasarkan pada 4 asumsi utama yang mencerminkan perselihan tentang kehidupan relasional. Hubungan tidak bersifat linear adalah gagasan bahwa hubungan tidak berkembang secara linear. Sebaliknya, hubungan terdiri atas osilasi antara keinginan bertentangan. Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan adalah gagasan proses atau perubahan meskipun tidak selalu membingkai perubahan ini sebagai kemajuan linear. Kontradiksi merupakan fakta dasar kehidupan berhubungan. Asumsi ketiga menekankan bahwa kontradiksi atau ketegangan antar lawan tidak pernah hilang dan tidak pernah berhenti memberikan ketegangan. Asumsi yang terakhir adalah komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi dalam suatu hubungan. Asumsi akhir berkaitan dari perspektif dialektika relasional perilaku sosial, yaitu memberikan kehidupan melalui praktik komunikatif mereka untuk kontradiksi yang mengatur hubungan mereka. Selanjutnya adalah elemen inti dialektika. Unsur-unsur berikut merupakan dasar bagi perspektif dialektis. 1. Totalitas. Totalitas menyatakan bahwa orang-orang di dalam suatu hubungan saling bergantung. 2. Kontradiksi, yaitu merujuk pada oposisi dua elemen yang bertentangan. Kontradiksi juga merupakan ciri utama dari pendekatan dialektika. 3. Pergerakan, merujuk pada sifat berproses dari hubungan dan perubahan yang terjadi pada hubungan itu seiring dengan berjalannya waktu. 4. Praksis, merujuk pada arti bahwa manusia adalah pembuat keputusan. Selanjutnya, dialektika relasional dasar, yang terdiri dari 4. Otonomi dan koneksi, merujuk pada keinginan-keinginan kita yang selalu muncul untuk menjadi tidak bergantung pada orang-orang yang penting bagi kita, dan juga untuk menemukan keintiman dengan mereka. Keterbukaan dan ketertutupan. Pertama, keterbukaan dan perlindungan berfokus pada kebutuhan-kebutuhan kita untuk terbuka dan menjadi rentan, membuka semua informasi personal pada pasangan atau mitra hubungan kita. Kedua, untuk bertindak strategis dan melindungi diri sendiri dalam komunikasi kita. Kebaruan dan fleksibilitas. Hal yang baru dan hal yang dapat diprediksi merujuk pada sebuah ketegangan hubungan yang penting, yang menunjukkan keinginan-keinginan kita yang saling berkonflik untuk memiliki stabilitas dan perubahan. Terakhir, dialektika konstekstual. Dialektika konstekstual muncul dari tempat hubungan tersebut di dalam suatu budaya. Di dalam dialektika konstekstual terdapat pula dialektika publik dan pribadi. Dialektika publik dan pribadi yaitu dialektika konstekstual yang muncul dari hubungan privat dan kehidupan publik. Sedangkan dialektika nyata dan ideal adalah dialektika publik dan privat yang berinteraksi dengan dialektika nyata dan ideal, yaitu dialektika konstekstual yang muncul dari perbedaan antara hubungan yang dianggap ideal dengan hubungan yang dijalani. Melampaui dialektika dasar, ketegangan-ketegangan dialektik dapat membingkai teori perilaku komunikasi kelompok. Contohnya yang ada di dalam dialektik interaksional, yaitu penilaian sampai penerimaan yang terjadi dalam konteks persahabatan, bawahan dan juga setara terjadi di tempat kerja, kelompok sampai individu, kegiatan terjadwal hingga mendadak, keterlibatan sampai keterkucilan perilaku dapat diterima sampai tidak dapat diterima,
terjadi dalam kelompok komunitas. Selanjutnya, dalam konteks keluarga, ada kehadiran dan ketidakhadiran, kebahagiaan dan juga kesedihan. Yang terakhir, memberikan informasi sampai membentuk identitas terjadi dalam konteks pertemanan dalam televisi. Selanjutnya, respon terhadap dialektika yang terdiri dari 4. 1. Pergantian bersiklus terjadi ketika orang memilih satu dari dua hal yang bertentangan pada waktu tertentu, bergantian dengan yang lain. Segmentasi adalah memisahkan beberapa arena untuk menekankan tiap-tiap dari dua hal yang bertentangan. Seleksi merujuk pada pembuatan keputusan antara dua hal yang bertentangan. Integrasi melibatkan suatu sintesis dari kedua hal yang bertentangan. Integrasi dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu 1. Menetralisasi, membutuhkan adanya kompromi antara dua kutub. 2. Membingkai ulang. Membingkai ulang merujuk pada metaformasi dialektika yang ada dengan cara tertentu, sehingga dialektika itu seperti tidak memiliki oposisi. 3. Mendiskualifikasi, yakni menetralkan dialektika dengan memberikan pengecualian pada beberapa isu dari pola umum. Pada tahun 1996, Baxter dan Montgomery mengulas teknik lain untuk menangani ketegangan dialektis. Mereka berpendapat bahwa setiap teknik yang digunakan memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, improvisasional, berarti apa yang dapat dilakukan orang-orang untuk mengatasi ketegangan tertentu dalam hidup berhubungan. Mereka tidak mengubah sifat ketegangan berkelanjutan. Yang kedua, dipengaruhi oleh waktu. Aspek waktu mengacu pada gagasan bahwa ketika berhadapan dengan dialektika, pilihan komunikasi yang dilakukan oleh pasangan relasional dipengaruhi oleh masa lalu, diperlakukan pada masa sekarang dan penuh dengan antisipasi untuk masa depan. 3. Rumit oleh konsekuensi yang tidak disengaja, menunjukkan bahwa pasangan relasional dapat menetapkan strategi untuk mengatasi ketegangan, namun tidak bekerja saat mereka dimaksudkan. Carroll, Wernell, dan Baxter menulis sekitar 5 yang berubah ketika hubungan berkembang. Yang pertama, amplitudo adalah kekuatan perasaan dan perilaku. 2. Kepentingan, yaitu fokus pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang ketiga, skala. Yang keempat, rangkaian adalah susunan kejadian dalam hubungan. Yang kelima, langkah atau irama adalah kecepatan hubungan dan jarak antar kejadian. Baxter dan Montgomery mengakhiri buku mereka pada 1996 dengan dialog pribadi antara mereka tentang pengalaman menulis mengenai teori yang mendorong percakapan daripada memberikan kesimpulan aksiomatik. Mereka setuju bahwa dalam beberapa hal sulit untuk mengguncang kebutuhan budaya untuk konsistensi dan penutupan. Banyak peneliti setuju bahwa pendekatan dialektis adalah cara yang sangat menarik untuk memahami komunikasi dalam kehidupan berhubungan. Diperkirakan akan muncul penyempurnaan teori ini dan lebih banyak studi pengujian premisnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemikiran dialektis dapat mengarahkan orang untuk mengamati interaksi dalam hubungan. Kita dapat mengetahui bagaimana pasangan dalam suatu hubungan membentuk makna. Yang kedua, dialektik ini menentukan kontradiksi akan semua harapan yang dimiliki seseorang mengenai hubungan dengan kenyataan yang sedang dijalani. Secara umum, harapan mengenai hubungan biasanya memiliki standar yang tinggi dan juga ideal. Sekian dari presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih.